Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat ternak semua. Nah, kemarin kan ada yang bertanya ya, Bang itu gimana caranya untuk setiap tahun beranak? Oke, di sini saya akan jelaskan ya di video saya kali ini. Tapi jangan lupa absen dulu ya, dari kota mana saja nih buat sobat ternak Faisal Abadi semuanya. Dari kota mana saja? Nah, tadi saya ada pertanyaan apa ya? Lupa saya. Oh, yang saya ingat aja ya, mohon maaf ya. Eee, Bang, itu bagaimana caranya kalau setiap tahun itu melahirkan? Oke, di sini saya kasih saran atau kasih masukan ya. Ini ada putarannya buat sobat ternak Indonesia semuanya. Upayakan, nah ini kan sedang mengandung nih, sedang mengandung. Setelah melahirkan usia 1 bulan, itu langsung dikawinkan saja. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, soalnya otomatis kalau kerbau digembala ini, itu langsung kawin ya. Jadi setiap tahun itu putarannya pasti punya anak. Lah, kalau apa, yang namanya usia kerbau kan menyusui, menyusui kan nantinya pasti kurus. Nah, gini loh, kan melahirkan 1 bulan, kita kawinkan, setelah itu selang berapa kan sedang menyusui dia putarannya itu apa namanya, eh sambil nanti sudah disape sekitar berapa bulan kan sudah ngisi lagi itu, sambil itu kurang 6 bulan atau berapa dalam proses melahirkannya, itu dia nanti menggemukkan tubuhnya sendiri, nanti tubuhnya segar. Yang terpenting dari pakannya, perawatannya kita, itu kita kendalikan ya, supaya tubuhnya itu tidak terlalu kurus, kurang lebih seperti itu. Dan pastinya untuk hasil anakannya juga segar-segar ya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang apa. Nanti putarannya seperti itu buat sobat ternak Indonesia semuanya, dimanapun berada, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana cara memulai beternak? Kemarin ada yang tanya gitu juga. Oke, di sini saya akan jelaskan ya cara mulai beternak itu. Upayakan misalnya mau penghasilan atau pembesaran nih. Saya cerita pembesaran misalnya 1 tahun, target 1 tahun itu nyarinya bakalan pejantan ya. Nanti keluarnya itu sekitar bulan eh, atau bukan bulan ding, kalau bulan kan susah ya, itu Idul Adha 1 tahun itu kita putar-putar terus, modalnya itu misalnya beli sekaligus itu, kalau mau hasil lumayan itu belinya tiga jangan satu, belinya tiga jangan satu ya buat sobat ternak Indonesia. Belinya tiga bakalan pejantan yang bagus loh, yang badannya tidak ada minusnya, dari jenis kelamin, jenis apa, ekor ekor juga ngaruh, ekor juga ngaruh ya, sama harganya itu ngaruh banget. Jadi nyarinya itu yang normal-normal, yang tidak ada minusnya sama sekali, misalnya berapa gitu. Untuk harga pejantan di kandang kerbau kami bisa tanya-tanya ya, bakalan biasanya banyak juga, atau yang sudah siap juga banyak kita, karena kita putarannya seperti itu buat sobat ternak Indonesia semuanya ya. Itu kalau mau atau mencari penghasilan dari pembesaran jantan, kita nyarinya itu Idul Adha, setiap lebaran Idul Adha itu pasti minimal 3 lah kalau mau penghasilan gede dan nutup hariannya, kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya mau memperkembangbiakan breeding ya, itu upayakan dalam mencarinya itu yang sedang hamil, usia lumayan besar itu ya, upayakan nyarinya yang itu supaya cepat nanti bisa mendapat penghasilan dari itu. Kan melahirkan ya, cepat melahirkan pastinya itu sudah kita untung.
udah untung di anakannya itu, kan cepet. Nah, setelah dia melahirkan, usia 1 bulan kita upayakan itu kawinkan lagi supaya, eee, langsung nanti tahun depannya di bulan itu juga melahirkan juga, kurang lebih seperti itu. Berarti bedanya 1 bulan doang, kurang lebih seperti itu buat Sobat Ternak Indonesia. Setelah itu putarnya gitu aja terus, misalnya mau breeding ya, kita kawinkan, punya anak, kawinkan, punya anak, kawinkan, punya anak. Nah, yang namanya ngomong kan gampang, prakteknya itu yang susah ya. Tapi kalau sudah tahu ilmunya ya sudah pasti dapat hasilnya. Kurang lebih seperti itu buat Sobat Ternak Indonesia semuanya. Semisal pengen mencari penghasilan atau profit dari peternak kerbau, kurang lebih seperti itu. Itu yang saya pelajari atau yang sudah saya alami ya, perjalanan di kerbau saya kurang lebih seperti itu dalam memelihara kerbau gitu. Nah, ilmunya itu langsung praktekkan saja, kurang lebih seperti itu. Eh, untuk harga itu biasanya lebih tinggi yang jantan. Itu buat Sobat Ternak Indonesia semuanya. Untuk harga itu biasanya itu lebih tinggi yang jantan. Baik itu usianya masih muda atau mau sudah tua, itu biasanya lebih tinggi yang jantan. Itu nggak tahu kenapa ya. Perbedaannya itu bisa nyampe 5 jutaan loh kalau yang bagus. Bisa 5 juta, bisa 6 juta, bahkan bisa puluhan juta. Itu yang saya alami atau yang saya ketahui kurang lebih seperti itu. Nggak tahu ya, saya bicara di peternakan saya di Pemalang ini kurang lebih seperti itu. Nah, mayoritas di desa saya itu peternak kerbau semua. Ya nggak semua sih, ada yang beternak sapi juga ada, terus kambing, ayam juga ada ya. Tapi kan semua orang punya rasa senangnya masing-masing lah, hobinya di mana ya. Kalau saya pribadi jujur ya di kerbau, karena sudah tahu sih dari kecil ya, sudah di kerbau, cara berternak kerbau gitu, kurang lebih seperti itu buat Sobat Ternak Indonesia semuanya. Nah, kalau boleh tahu bisa tulis di kolom komentar ya, Sobat Ternak ini atau Sobat Faisal Abadi itu dari kota mana saja. Kalau saya pribadi dari Pemalang, Jawa Tengah. Barangkali mau ada yang mau ngajak ngopi atau apa, bisa tulis di kolom komentar, nanti saya langsung OTW. Yang terpenting lokasinya masih dekat-dekat area saya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian konten saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.